Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita berjumpa lagi dalam pertemuan online atau perkuliahan online dengan tema kali ini berkaitan tentang ikatan kimia. Terkait tentang ikatan kimia, tentunya kalian harus mempelajari terkait tentang sistem periodik unsur ya. Jadi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur atom, kemudian sistem periodik unsur. Nah, berikutnya adalah ikatan kimia. Nah, ini sangat berkaitan sekali. Apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini yang berkaitan dengan ikatan kimia? Nah, jadi dalam ikatan kimia itu ada namanya ikatan ion, ya. Apa itu ikatan ion? Jadi ikatan ion ini terbentuk antara atom logam dengan atom non-logam. Nah, atom logam ini cenderung melepaskan elektron, sementara atom non-logam cenderung untuk menerima elektron, sehingga terjadilah ikatan antara atom logam dan non-logam tersebut. Nah, di sini Ibu contohkan bagaimana proses ikatan ion terjadi, ya. Jadi ikatan ion atau diistilahkan dengan elektrovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Nah, diibaratkan ion positif itu adalah laki-laki, ya, sementara ion negatif itu adalah perempuan. Jadi saling tarik menarik, ya, antara keduanya. Nah, bagaimana proses pembentukan ion positif itu terjadi? Nah, di sini kita contohkan pada unsur-unsur yang memiliki atau unsur-unsur yang berada pada golongan alkali, baik itu 1A, ya. Nah, di mana untuk golongan alkali dia akan melepaskan satu elektronnya. Contohnya Na di sini. Ini adalah Na. Nah, bagaimana Na ini bisa membentuk ion positif sehingga dia bisa bereaksi dengan atom logam yang lain, nah atau non logam yang lain, maka dia akan mengalami proses perputaran. Nah, proses perputaran inilah yang menyebabkan satu elektron yang ada pada kulit terluar itu akan terlepas. Nah, sehingga Na menjadi muatan positif 1 plus satu elektron yang dilepaskan. Nah, kemudian bagaimana pembentukan ion negatif? Nah, pembentukan ion negatif di sini kita contohkan pada unsur golongan halogen yang berada pada 7A, di mana dia akan menerima satu elektron, yaitu F atau fluor. Di mana F ini kekurangan elektron, maka dia akan menarik satu elektron yang berasal dari elektron Na tadi, ya. Ketika dia menarik satu elektron, maka elektronnya menjadi stabil seperti ini. Nah, kemudian pembentukan senyawa ionik. Nah, tadi dibahas bagaimana pembentukan masing-masing muatan ion positif dan negatif. Maka di sini atom Na dan atom F itu akan bereaksi membentuk NaF, ya. Seperti ini, ya. Di mana Na nomor atomnya 11. Kemudian kalau dikonfigurasikan menjadi 281. Kemudian fluor memiliki 9 nomor atom, kalau dikonfigurasikan 27, sehingga seperti ini 2 plus. Nah, untuk mencapai kestabilan maka dia akan saling melepaskan dan menerima elektron seperti ini, ya. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian energi Kisi, ya. Energi Kisi ini adalah energi yang dilepaskan dalam pembentukan 1 mol senyawa ion dari ion-ionnya dalam keadaan gas. Nah, Bohr dan Haber juga dapat membuat hubungan antara energi Kisi dengan energi lain yang disebut dengan lingkaran Bohr-Haber. Nah, contoh penentuan energi Kisi kristal ion. Nah,
Nah, di sini terjadinya proses pembentukan senyawa NaCl, ya, di mana NaCl dalam keadaan padat dia akan dirubah dulu dalam keadaan gas sebelum dia bereaksi dengan senyawa Cl atau senyawa diklor atau unsur klor. Nah, dia akan dirubah dulu dalam bentuk gas. Nah, setelah dia dalam bentuk gas, dia akan melepaskan satu elektronnya sehingga menghasilkan Na+. Sementara untuk klor agar bisa bereaksi dengan Na membentuk NaCl, dia akan berubah dulu dalam bentuk gas. Nah, kemudian dia akan melepaskan dia akan menangkap satu elektron untuk membentuk ion negatif, sehingga ketika Na+ bereaksi dengan NaCl membentuk NaCl. Jadi seperti ini dia, ya. Sehingga kita bisa menghitung delta H-nya adalah delta H1 dihitung pada ini, delta H2, delta H3, delta H4 dan seterusnya. Ini delta H5-nya pada proses pembentukan NaCl. Ya. Nah, pada delta H1 namanya energi sublimasi. Kemudian pada delta H2 namanya energi disosiasi. Pada delta H3 namanya energi ionisasi. Kemudian pada delta H4 namanya afinitas elektron. Dan pada delta H5 energi Kisi. Nah, ini yang dinamakan dengan energi Kisi. Baik, kita lanjut ikatan kovalen, ya. Jadi selain ikatan ionik, ada juga ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini biasanya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Jadi sama-sama non-logam. Penggunaan bersama pasangan elektron biasanya menggunakan notasi titik elektron atau yang kita kenal dengan struktur Lewis. Nah, contoh ikatan kovalen tunggal ini terjadi pembentukan molekul H2O, ya, di mana H berikatan dengan O, ya. H memiliki 1 nomor atom, O memiliki 6 nomor atom, di mana 2 atomnya berikatan dengan 2 atom H, atau kita tulis dalam bentuk ikatan seperti ini. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2, ini terjadi pada molekul O2, di mana terjadi masing-masing menggunakan 2 elektronnya untuk terjadi ikatan rangkap. Kemudian ikatan rangkap 3 terjadi pada pembentukan molekul C2H2 atau etilen. Seperti ini. Ini merupakan proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, berikutnya adalah ikatan atom antar molekul. Nah, ada namanya ikatan logam. Nah, di mana ikatan logam ini kita ketahui bahwa logam itu padat sehingga dia memiliki sifat konduktor. Nah, kenapa dia memiliki sifat konduktor? Jadi ada 3 alasannya. Yang pertama, logam itu mempunyai elektronegativitas yang rendah. Kenapa? Karena dia mudah melepaskan elektron sehingga cenderung membentuk atau bermuatan positif. Kemudian elektronnya bebas bergerak di antara ion positif. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara ion positif dan elektron itu ternyata lebih tinggi, ya, daripada ikatan logam. Nah, adanya elektron yang bergerak bebas ini yang lebih besar, ya, yang lebih besar itu lebih tinggi dari konduktornya. Nah, kita lihat di sini. Jadi elektron yang bergerak bebas di sini ini namanya elektron terluarnya yang bergerak, ya. Nah, seperti ini dia prosesnya. Nah, pada ikatan logam ternyata inti-inti atom itu berjarak tertentu dan beraturan. Sedangkan elektron yang saling dipinjamkan itu bergerak sangat mobil, seolah-olah membentuk kabut elektron, ya, seperti ini, ya. Dia bergerak terus, ya. Nah, hal ini yang menyebabkan munculnya sifat daya hantar listrik pada logam tersebut, ya, akibat dari pergerakan yang sangat cepat sehingga seolah-olah seperti kabut elektron seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan awan elektron, ya, awan elektron. Nah, kemudian berikutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, kita ketahui ikatan hidrogen itu bisa terjadi pada molekul HF, ya, atau hidrogen fluorida.
di mana ikatan kovalen polarnya berada pada F, di mana F ini lebih elektronegatif, ya. Sedangkan H itu seolah-olah menjadi lebih positif. Nah, kita lihat di sini. Akibatnya ada daya tarik menarik antara dua kutub ini. Ya, seperti ini proses ikatannya, ya. Kenapa di sini ada ini namanya ikatan kuat yang terjadi, ya. Sedangkan ini adalah jarak terjauhnya, ini jarak yang terdekatnya. Oke, jadi titik-titik terputus ini namanya ikatan hidrogen, sedangkan titik tebal, garis tebal itu adalah ikatan kovalennya. Jadi ini adalah ikatan terdekatnya, ini ikatan terjauhnya. Oke, ikatan hidrogen ini terjadi pada hidrogen yang terikat unsur yang sangat elektronegatif seperti F, O, N dan seterusnya, ya, hidrogen. Nah, kenapa? Karena yang mempunyai hidrogen itu adalah HF, H2O, dan NH3. HF menjadi titik didih tinggi, nah, di mana kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas. Semakin besar perbedaannya, semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air kelarutannya menjadi lebih besar. Kemudian berikutnya adalah ada ikatan van der Waals, di mana gas-gas yang saling bersentuhan atau mendekat kondisi di atas cair, karena pada kondisi tertentu, yaitu pada suhu rendah dan tekanan tinggi, itu akan terjadi ikatan van der Waals. Nah, seperti ini terjadi ikatan van der Waals, ya. Terjadi pada molekul polietilen. Nah, ini terjadi ikatan hidrogen intramolekul dalam etanol dan antramolekul antar etanol dengan air. Nah, ini adalah latihan soal berikutnya untuk tugas kalian berikutnya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sesi tanya jawab. Silakan bertanya melalui Google Classroom maupun e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.